Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta atau Medeplehan Melakukan Tindak Pidana Melalui KUHP. Nama jurnal ini adalah Jurnal Lex Privatum, volume dan halamannya adalah volume 4 nomor 5 bulan Juni tahun 2016. Penulisnya adalah Firmansyah Hilipito dan reviewernya kembali lagi dengan saya Nadia, mahasiswa Universitas Surya Kencana Fakultas Hukum semester 3. Tanggal saya mereview ini adalah 18 Oktober 2022. Kemudian latar belakangnya penulisan dari jurnal ini adalah penyertaan lazimnya mengikut sertakan sejumlah orang dalam suatu tindak pidana. Namun yang menarik dan yang diangkat dalam penelitian ini ialah apakah orang yang melakukan ataukah orang yang menyuruh melakukan ataukah orang yang turut serta melakukan tindak pidana. Para pihak dalam penyertaan melakukan tindak pidana tersebut tentunya dikaji dari beberapa peran atau seberapa besar peran dan pertanggungjawaban pidananya yang dilakukan oleh orang-orang yang bersangkutan merupakan tindak pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana turut serta melakukan tindak pidana tersebut menurut KUHP dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dan praktiknya pada turut serta melakukan tindak pidana. Baik, permasalahannya atau rumusan masalah yang ada di dalam jurnal ini adalah yang pertama, bagaimana turut serta melakukan tindak pidana menurut KUHP dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dan praktiknya pada turut serta melakukan tindak pidana. Metode yang diambil dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Surjono Sukanto dan Sri Mamuji ini mengemukakan bahwa pada penelitian hukum normatif bahan pustakanya adalah data dasar yang ada dalam ilmu penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder. Kemudian hasil penelitiannya adalah yang pertama, turut serta melakukan adalah bagian dari penyertaan atau deelneming. Yang di dalam istilah bahasa Belanda turut serta melakukan disebut atau dikenal dengan medeplehan yang mensyaratkan adanya beberapa orang dalam tindak pidana yang mengalami perkembangan pesat sehubungan meningkat pula tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai lingkup turut serta. Timbulnya pergesekan dari konsep dan praktik yang dikenal selama ini merupakan konsekuensi logis dari perkembangan sejumlah kasus dan disebabkan oleh kebebasan atau kemandirian hakim yang tidak selamanya mengikuti ajaran atau doktrin yang baku mengenai kasus-kasus turut serta. Nah, yang kedua, pertanggungjawaban pidana pada turut serta menunjukkan perubahan ke arah perluasan keadaan tertentu yang dipertanggungjawabkan kepada pembuat tindak pidana keperluasan dilarangnya perbuatan. Pergesekan tersebut menyebabkan ajaran atau doktrin yang selama ini dikenal dan dianut menyebabkan tarik-tarikan antara pandangan dan teori yang mendasar pemisahan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Ajaran atau doktrin bahwa tindak pidana tidak ada kesalahan, jika tidak ada kesalahan akan mengalami perubahan yang merupakan konsekuensi logis dari pandangan para hakim belakangan ini untuk menyikapi dan memutuskan perkara-perkara terkait yang ada kaitannya dengan turut serta medeplehan sebagai bagian dari penyertaan atau deelneming. Baik,
Sehubungan dengan turut serta, menurut doktrin sesuai sifatnya terdiri atas yang pertama adalah deal naming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta. Kemudian deal naming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain, bahwa poin A dan poin B ini sudah tidak dianut lagi. Mereka yang melakukan pleher atau disebut dengan pleher yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakikatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana, sedangkan dalam arti luas meliputi 4 klasifikasi pelaku, yaitu yang pertama yang melakukan, kemudian yang menyuruh, turut serta, dan yang menganjurkan atau menggerakkan. Jadi ini di dalam KUHP bentuk ke-1 sampai dengan bentuk ke-4 ini pertanggungjawabannya adalah sama. Yang dijelaskan oleh Adami Cazawi bahwa dalam Undang-Undang Bab 3 KUHP ditentukan 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya si pelaku. Yang pertama, adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat. Ini berada di dalam pasal 44 ayat ke-1 KUHP. Kemudian adanya daya paksa atau overmah, pasal 48 KUHP. Kemudian adanya pembelaan paksa atau nudwir, pasal 49 ayat 1, dan adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ini kita kenal dengan sebutan nudwir excess pada pasal 49 ayat 2. Kemudian, karena sebab menjalankan perintah undang-undang, ini ada di dalam pasal 50, karena melaksanakan perintah jabatan yang sah, ada di dalam pasal 51 ayat 1, kemudian karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikat baik, pasal 51 ayat 2. Nah, kemudian pembahasan tentang pertanggungjawaban turut serta melakukan tindak pidana terlebih dahulu diketahui bahwa di dalam penyertaan atau deal naming terdapat beberapa orang yang terkait erat di dalam tindak pidana. Meskipun kualifikasi maupun klasifikasinya dapat berbeda-beda satu antara dengan pihak yang lainnya dalam penyertaan melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana ini berkenaan dengan penerapan pasal 44 ayat 1 KUHP. Manakala dikaitkan dengan contoh-contoh, misalnya di dalam satu perkara tindak pidana terorisme, penentuan kedudukan orang gila yang dibujuk untuk melemparkan bom di beberapa SPBU sehingga menyebabkan kebakaran, kerusakan, serta kematian dan cederanya beberapa orang yang dapat ditempatkan sebagai turut serta. Jika orang lain yang membawa larinya dengan sepeda motor turut serta pula di dalam peristiwa tersebut sebagai arahan dari seseorang yang telah menyiapkan rencana teror tersebut. Pertanggungjawaban pidana dalam contoh kasus seperti ini pengaturannya bermula dalam pasal 387 ayat 1 KUHP. Ialah seorang pemborong yang kemudian ditarik menjadi pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka mereka semua itu dapat dituntut karena melakukan kejahatan seperti yang diatur dalam pasal 480 ayat 2 KUHP. Baik, itu kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.